Ya. Bentar Bu, habis ini saya kirim Bu. Ya sudah, Faisal, Alir, Rianti, Ulin, Najah, Hani, Robo. Yang belum Saka ya. Iya Bu. Ya, baik. Siapa yang mau laporan progres? Saya dulu deh Bu, Faisal ya. izin share screen Bu. Oh iya ya. Oh, sudah terlihat Bu? Ya. Ya, jadi saya sudah coba untuk modeling bikin boring bar ya Bu. Untuk panjangnya ini saya masih ikutin Mbak Vira, belum saya variasi. Mungkin setelah modelnya udah fix, baru saya coba variasi untuk panjang dan lain-lainnya Bu. Nah, untuk panjangnya sendiri ini 256 dan untuk selongsongnya ini 125. Lalu untuk DVA-nya ini untuk mass block-nya ini 60 mm dan untuk cantilever-nya ini 17 mm. Nah, untuk assembly-nya sendiri saya udah coba jadinya seperti ini Bu. Cuman ini head-nya saya belum fix sih Bu. Jadi saya baru bikin kasarannya aja fix. Jadi untuk sementara gambarnya ini. Nah, untuk model yang kemarin Ibu beritahu kan kemarin Ibu ngasih taunya di bagian belakang sini ada cantilever lagi ya Bu ya? Nah, yang mau saya tanyakan itu, jadi untuk DVA-nya itu saya ada 2 atau 1 ya Bu? Jadi kalau misalnya seandainya cuma 1 kan berarti saya tinggal nambahin cantilever aja di bagian belakang. Atau saya tambahin DVA 1 lagi Bu? Jadi ada 2. Maksudnya DVA-nya jadi tambahin lagi itu gimana? DVA-nya jadi depan belakang gini Bu. Jadi depan belakang atau langsung cantilever ya Bu? Di sininya. Ya. Yang dimaksud DVA itu yang mana, Faisal? Ini kan DV-nya kan ini Bu. Betul. Nah, kalau misalnya berdasarkan gambar Ibu yang kemarin, saya coba. Nah, yang ini Bu. Ya. Sebagai massa itu yang silinder besar. Ya. Kemudian yang sebagai K itu adalah silinder yang kecil. Ya, itu adalah sistem yang demikian disebut cantilever karena dia satunya free. Ya, Faisal. Satunya free. Nah, sekarang yang kamu buat itu juga DVA. Ya. Tapi dia tidak bebas sisi satunya. Satunya itu ada pegas juga, ada poros kecil juga gitu. Jadi nanti DVA-nya terdiri dari massa yang besar ini, ya, yang diameter besar, dan K-nya itu poros yang kecil di depan dan di belakang. Oh gitu, oh ya Bu, paham. Ya, jadi DVA-nya tetap 1. Tetap 1, oh ya Bu. Nah, 1, tapi K-nya nanti paralel, yaitu yang depan dan yang belakang. Oh ya Bu. Ini saya udah coba bikin modelan yang seperti Ibu bilang, yang cantilever ditambah
di belakangnya, cuman saya belum tambahin, saya belum assembly. Nah, ini kan jadi panjangnya 142 karena untuk cantilevernya sendiri itu kan tadi panjangnya 17 ya Bu. Jadi saya itu ngepasin sama belakangnya jadi 125 mm ditambah 17. Nah, yang mau saya tanyakan itu untuk untuk selongsongnya sendiri itu nanti nabrak sama nempel sama cantilevernya nggak Bu? Apa saya kasih atau saya perlu kasih jarak berapa milimeter gitu Bu? Kan kalau misalnya ditambah cantilever 17 mm lagi kan berarti kan mentok di belakang sini ya, di bagian belakang sini. Nah, itu emang mentok atau perlu saya? Yang kamu maksud cantilever itu bagaimana? Yang ininya Bu, yang Poros kecil. Poros kecilnya ya, jangan bilang cantilever. Cantilever itu sistem batang satu dicekam, satunya free, itu cantilever namanya. Oh iya Bu, maksudnya ya? poros kecilnya Bu. Ya, jangan salah. Untuk yang poros kecilnya itu kan 17 mm. Nah, itu nempel sama bagian belakangnya sini atau saya perlu kasih jarak lagi Bu untuk selongsongnya? Soalnya ini saya buatnya ngepas sih 142 itu. Jadi nempel. Selongsongnya itu kan rongga toh? Ya. Ya, selongsong itu kan maksudnya rongga itu. Ini terus? Perlu kalau misalnya saya tambahkan silinder kecilnya lagi, poros kecilnya poros kecilnya kan itu kan panjangnya 17 mm Bu. Nah, kalau 17 mm karena tadi panjang awalnya ini yang punya Mbak Fira ini 125 mm. Kalau saya tambahkan 17 kan pas 142 Bu. Nah, otomatis kan berarti poros kecilnya itu kan bakal nempel di bagian belakang sini. Nah, itu apakah memang nantinya bakal nempel seperti itu? Apa perlu saya tambahkan berapa milimeter lagi gitu Bu buat kasih space? Malah poros kecilnya itu harus ditanam. Berarti ditempel aja ya Bu ya? Ditanam. Kalau nempel berarti dia ditanam. Dia lepas. Kalau ditanam berarti dia nanti masuk, ya kan? Gini kan ya Bu ya? Iya. Nah gini. Ya, betul. Nah, untuk jarak yang di dalamnya ini itu kira-kira berapa ya Bu ya untuk bagusnya? Soalnya ini saya baru estimasi ini 5 mm sih Bu. Biasanya itu 1,5 D. Oh, 1,5 D. Ini kemarin saya baru kasarannya aja 5 mm. Ya. Masuknya di ini di pencekamnya itu 1,5 D, ya, biar dia stabil. Kalau misalnya kurang dari 1 D, dia nanti cenderung lepas nanti, ya. Jadi masuk 1,5 D, dia lebih stabil di situ. Ya, minimal. Berarti ya Bu ya? Hah? Depan belakangnya berarti 1,5 D juga ya Bu? Oh, iya. Nanti kalau itu dibuat masa yang di situ itu masa yang gede tambah poros kecil-kecil, ya. Jadi nanti jadi satu itu yang besar, ya. Itu nanti jadi satu dengan poros yang kecil-kecil. Oh iya Bu. Jadi, mungkin minggu depan Bu bakal saya coba perbaiki. Sama ada yang pengen saya tanyakan Bu. Saya baru merhatiin juga pas lagi bikin kemarin itu di sini kan untuk panjang mas bloknya itu kan 60 mm ya Bu ya, kayak Mbak Fira. Dan untuk cantilever beam itu 17. Nah, ini kenapa semakin besar panjang mas blok, kenapa semakin kecil ya Bu ininya ya? Ini kan 15 mm, 10 mm. Maksudnya ngaruhnya apa gitu Bu? Saya baru merhatiin juga soalnya. Kenapa semakin kecil besar ininya? Dia variasi apa?
Kalau misalnya Mbak Vira itu putaran spindle ya, Bu? Putaran spindle sama berat massa. Panjang massa. Berat massa sama nilai konstanta kekakuan. Nah, yang saya pengen tanyakan di sini kenapa panjang masboknya itu kan 60, di sini kan 15, sorry 17. Nah, semakin tinggi, semakin panjang ininya 70, ini kenapa jadi 15 gitu? Kenapa nggak bertambah juga? Kalau Pengaruhnya. bertambah, satunya 60 ditambah itu panjangnya 17. Kemudian kalau ini satunya 70 ditambahnya lebih ini 20 gitu maksudnya. Iya, Maksudnya Bu, gitu kan? kenapa nggak lebih panjang lagi gitu? Kenapa nggak lebih panjang lagi? Ya Ngaruhnya mungkin apa gitu? Ngaruhnya ke apa, bagian apa gitu? ya banyak ya variasinya ya. Apa ya? Banyak ya pengaruhnya. Macam pengaruhnya ya. Ya, Bu. Kenapa dia di masanya dipanjangkan tapi ininya dipendekkan dah? Ya. Coba total daripada selongsongnya berapa? Nah kalau misalnya masanya dipanjangkan, porosnya ikut panjang nanti mentok lah. Kalau selongsong yang tadi itu 125, Bu. Berarti kalau misalnya kayak gini, untuk yang silinder kecilnya itu tetap ngikutin 1,5 D ya, Bu? Emang nggak bisa lebih ya, Bu ya? Nggak bisa Yang lebih mana? masuk lagi Yang gitu? 1,5 D itu yang mana? Yang tadi yang Ibu bilang ya, yang masuk ke dalamnya. Kan kalau misalnya lebih panjang di silinder kecilnya kan berarti sebenarnya bisa, cuman kan ininya lebih masuk lagi gitu, Bu. Berarti emang ketentuannya 1,5 D gitu ya, Bu ya? Jadi emang harus harus pas gini gitu. Ibu kok bingung ya? Gini Faisal ya. Tadi kan si Vira tadi itu kan panjang masa, ya panjang masa. Coba gambarnya tadi, panjang masa itu kan 60, Iya, 60. satunya 17. Ini Nah, 17 ya. 17 itu mulai dari yang biru itu sampai biru mentok di sini. Ibu minta annotate-nya. Nah, itu 17 itu sampai sini, bukan yang masuk juga. Oh, Ya. 17 itu ini, Bu. Iya, 17 itu. Terus kalau ininya 70, yang ini 15, yang birunya 15. Kemudian ini 80, birunya 10 gitu. Oh, gitu. Berarti yang di dalam itu nggak termasuk ya, Bu ya? Enggak termasuk. Dia hanya untuk masukkan saja, agar ini bisa dicekam gitu. Gitu. Oh iya, Bu, paham, Bu. Ya, jadi yang diperhitungkan nanti K-nya, ini kan nanti jadi K, yang biru itu. Ya. K-nya itu panjangnya adalah 17, 15 sama 10. Kemudian masanya itu adalah masa silinder yang besar. Kalau nanti ini mau dibuat 2 tumpuan, ya poros kecilnya 2, berarti sisi kiri dan kanan itu ada anunya, birunya, ya yang kanan nanti juga ada birunya. Ya, paham. Ya. Ya. Terus nanti kamu memvariasikan apa? Membandingkan Untuk, dengan Vira? untuk variasinya sendiri itu bentar. Di masa di masanya ini, masanya apa tuh, DVA yang ini sama ini, Bu, variasi ini juga. Nah, nanti itu bentar, Bu.
sementara sama nanti terakhirnya di konstanta kayak Mbak Fira ini Bu, dicari konstanta kekakuannya. Nanti di akhir dicari nilai reduksinya Bu, setelah udah dapat semuanya. Ya, semuanya kan dicari reduksi. Nah, yang untuk punyamu itu yang divariasikan apa? Kalau Vira tadi itu panjang daripada massa, itu tadi divariasikan sehingga massanya ketemu ya. Kemudian K-nya panjang daripada poros kecilnya, itu nanti divariasikan K-nya ketemu. Nah, untuk yang punyamu, agar bisa dibandingkan dengan punyanya Vira, ya kamu juga harus sama dengan punyanya Vira gitu. Sama dengan punyanya Vira ya. Masanya panjangnya sama, tapi K-nya satunya di kiri, satunya di kanan. Ya, nanti hasil simulasi nanti dibandingkan. Kalau menggunakan satu tumpuan bagaimana, kalau menggunakan dua tumpuan bagaimana. Ibu. Berarti harus panjangnya sama, cuman bedanya nanti ada tambahan K-nya di sini ya Bu ya? Ya. Oh ya. Nanti kalau ada K-nya di situ, nanti frekuensi naturalnya beda karena K-nya ada dua ya. Ya Bu. Ya paham ya, Faisal? Ya, udah mulai paham. Jadi nanti variasinya massa, kemudian K-nya juga, kemudian apa tadi? Putaran ada? Putaran nggak masuk Bu. Putaran nggak masuk, yang masuk apa? Massa dan K. Massa dan K aja iya. Massa dan K. Ya. Ya wes. Nanti gampang. Sementara ini itu dulu ya. Massa dan K-nya yang berbeda itu nanti dibandingkan dengan punya Vira. Efektifnya yang mana? Apakah desainmu ataukah desainnya Vira? Ya Bu. Saya mau tanya juga Bu. Kan saya kan berarti kan optimasi ya Bu ya? Nah, optimasi itu berarti itu saya harus namanya optimasi kan berarti kan harusnya saya kayak lebih optimum daripada Mbak Vira gitu ya Bu ya? Nah, untuk targetan saya ini harus lebih harus lebih optimum atau enggak ya Bu? Saya kan belum tahu nih bandingannya nanti lebih optimum punyanya Mbak Vira atau punya saya gitu. Kalau hipotesanya bagaimana? Belum tahu sih Bu, saya belum mikir sejauh itu. Ya, hipotesanya harusnya punyamu lebih baik daripada punyanya Vira. Ya, nanti dioptimumkan ya. Setelah nanti K sama M-nya ketemu yang paling bagus yang mana, nanti dicari di frekuensi mana dia optimum. Ya, untuk sementara ini itu dulu. Kamu membandingkan punyamu dengan punya Vira dulu. Ya, itu harus lebih baik ya. Yang punyamu nanti yang mana? Yang susunan massa dan K yang mana yang paling baik? Ya. Paham ya, Faisal? Paham. Apa? Coba diulangi. Ya, harusnya punya saya lebih optimum untuk hipotesa sementaranya. Nah, kalau misalnya dengan panjang, seandainya gini Bu, seandainya punya saya nggak optimum, saya boleh merubah. Berarti kan anggapnya saya sama punya kayak Mbak Fira dari panjang-panjangnya gitu ya Bu. Kalau seandainya nanti setelah saya coba itu nggak optimum, apa boleh saya ubah nggak Bu variasinya?
Boleh, silakan. Tapi punyamu harus lebih baik dari punyanya Vira. Ya, Bu. Ya, Paham, Bu. desain yang ini harus lebih baik daripada punyanya Vira. Ya, pokoknya Baik, Bu. piye carane, pokoknya kudu apik. Ya. Ya, Bu. Sementara itu aja sih, Bu. Ya, untuk progresnya. Ya, ya gitu Faisal ya. Ya, Ya, Bu. Makasih, Bu. tapi pasti Siap. lebih baik kok Faisal. Jangan khawatir kamu. Amin, Bu. Ya, Makasih, Bu. wes. Optimis Faisal. Baik, Bu. Baik, berikutnya silakan. Siapa dulu? Saya, Bu. Share screen ya, Bu. Jadi saya udah desain, alhamdulillahnya semua part juga udah selesai. Terus kemarin itu cuman ada kendala di DPA-nya sih, Bu. Kemarin saya agak bingung karena di draft TA-nya Mas Gultom itu ditampilkan seperti ini. Saya pikir yang kosong ini tuh sisa cavity dan ada jarak gitu. Ternyata setelah saya konsultasi sama Mas Gultom, ini tuh dua-duanya bola besi dilapisi bola karet, lalu dua sisinya, jadi semua sisi bola itu ditutupin sama housing. Jadi ini sebenarnya tuh housing, Bu. Nah, seperti ini, Bu. Ya. Nah, kemarin saya agak salahnya di situ. Soalnya di TA-nya Mas Gultom tampilannya ya housingnya nggak kelihatan kayak gini, Bu. Jadi saya agak bingung. Terus akhirnya udah sih, Bu, untuk desain semua partnya udah. Tinggal ini ukuran boring barnya saya masih ngikutin panjangnya masih ngikutin punyanya Mas Gultom karena saya acuannya kan pakai DVA-nya Mas Gultom. Itu sekalian saya minta ukuran-ukurannya sudah saya samain. Terus paling nanti kalau ini sudah fix saya tinggal mengubah panjang boring barnya itu sesuai variasinya Mas Vito. Seperti itu sih, Bu. Ya. Tapi yang punyanya Vito itu dimensinya bukan seperti punyanya Gultom ya. Kamu hanya ngambil panjangnya saja ya. Karena yang ini mungkin lebih besar. Itu, diameternya Bu, lebih besar. kalau dari diameternya sama sih, Bu, 32, Bu. Oh, yang punya Vito juga 32. Iya, Bu. Ya wes, gak apa-apa. Nanti jadi bisa membandingkan yang punyamu sama Vito ya. Iya, Bu. Terus paling udah sih, Bu, nanti bakal saya bikin desainnya yang sesuai variasi panjangnya itu untuk boring-barnya. Mungkin untuk desain itu, lalu udah, Bu, tinggal saya variasikan. Nah, ini yang variasinya Mas Vito ini sudah saya taruh di abstrak. Variasinya dari rentang 6 sampai 12 L per D-nya dengan interval 0,5. Jadi ada berapa variasi ini? Tuh diameternya sama, Bu, 32 mm. Terus selain itu kecepatan putaran spindle juga variasinya nanti bakal ngikutin Mas Vito. Terus udah sih, Bu, paling saya kalau sudah fix udah saya siap masukin ke bab 3-nya. Bab 3 saya udah membuat flowchart sama kalimatnya. Untuk desainnya tinggal masukin. Saya juga udah bikin tempat buat masukin gambarnya gitu, Bu. Mungkin itu sih, Bu. Terus yang terakhir kemarin konsultasi sama Mas Vito. Saya coba hubungin Mas Vito terkait variasinya Mas Vito, Bu. Saya tuh sebenarnya tahu kalau variasinya L per D panjang boring bar, tapi agak ambigu. Saya lihat di Mas Vito kok yang divariasikan cuma panjangnya. Nah, di situ saya dijelaskan kalau memang dia bilangnya kalimatnya itu dimensi
boring bar atau dimensi overhang itu, tapi yang divariasikan ternyata cuman panjangnya, bukan diameternya juga. Karena lo menjelaskan kalau diameternya diubah seiring diubahnya panjangnya itu ada jurnal yang menyatakan kalau nanti getaran dihasilkan sama gitu. Jadi yang divariasikan panjangnya tapi diameternya 1,32 mm. Selain itu biar desainnya juga nggak banyak-banyak. Kalau diameternya beda berarti head dan bodinya semuanya beda desainnya. Ya, betul. Ya, Itu sih, betul. Bu. Karena ini nanti berpasangan ya. Kalau diameternya berbeda itu nanti untuk mencekamnya dia juga berbeda. Ya, tapi kalau hanya panjangnya, ya efeknya hanya dia kelenturannya yang berbeda. Ya. Mungkin cukup, Bu, kalau dari saya baru itu, Bu. Ya, berarti untuk gambarnya sudah ya. Sudah. Baik. Ada lagi, Yati? Terima kasih, itu aja. Izin stop share. Izin share screen ya, Bu? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Mungkin saya jelaskan dari draftnya dulu. Untuk progresnya saya sudah membuat flowchartnya. Flowchartnya sudah saya rapikan. Kemudian untuk desainnya, ini saya sudah buat beberapa variasi, dan yang ini tuh untuk yang customized boring bar. Sebenarnya saya tuh nggak terlalu ibu dari Mas Bram dan Mas Deka. Seperti ini desainnya. Nah, terus untuk variasi yang saya berikan itu sementara ini baru dari peletakan karetnya sih, Bu, dan variasinya. Untuk variasinya saya di sini ada 4, yaitu ini NNNN, lalu yang ini AAA, kemudian ini ANA, sama satu lagi NANA. Nah, variasi ini tuh saya ambil dari, ada beberapa yang saya lanjutkan, Bu. Kayak misalkan dari Mas Bram itu dia yang paling optimal itu dia NANA. Nah, saya masukin lagi karet Mas Bram, kemudian saya masukin juga variasi dari yang Mas Puts. Mas Puts itu dia paling optimal itu NNNR. Nah, saya mau pakai variasi Mas Puts di desain yang saya buat seperti itu, Bu. Cuman saya masih agak ragu sih, Bu, sama variasinya. Soalnya saya tuh sebenarnya masih agak bingung, Bu. Kan sebenarnya kan kalau misalkan untuk natural rubber kan dia kekakuannya lebih besar ya, Bu, daripada neoprene. Nah, tapi untuk yang Mas Puts itu dia malah variasi dari yang neoprene itu lebih optimal, Bu. Saya masih agak bingung gitu, Bu, kenapa bisa gitu. Padahal kalau kekakuannya itu lebih baik kekakuan dari yang natural gitu, Bu. Jadi saya masih bingung sih, Bu, sebenarnya untuk variasinya. Yang tadi itu semuanya sama, neoprene semua? Iya, kalau yang Mas Puts itu. Ya, kalau Mas Puts itu dia optimalnya itu yang semuanya neoprene, tapi pas saya lihat yang di Mas Deka dan Mas Bram justru yang dia pakai neoprene itu yang paling kurang optimal gitu, Bu. Jadi saya masih agak bingung, Bu. Ya, mungkin karena dia pengujian ya, dia nggak banyak variasi. Begitu? Dia memvariasikan yang NANA apa enggak? Kalau yang Mas Puts itu juga menggunakan variasi NANA, tapi itu tidak sebagus NNN gitu. Lebih banyak chapternya daripada yang NNN gitu, Bu. Berarti antara simulasi dan eksperimen itu beda yang optimum ya? Iya, Bu, kayak gitu, benar. Jadi saya masih agak ragu gitu, makanya saya masukin variasi itu ke rancangan saya, tapi masih bingung juga gitu, Bu, karena antara Mas
Mas Bram, Mas Deka kan dia simulasi, terus Mas Putri itu eksperimen. Jadi kayak ada perbedaan gitu Bu. Jadi saya masih agak bingung juga. Gitu. Tapi yang optimumnya di Deka sama Bram itu dicoba oleh Made. Kalau Mas, sebentar saya agak lupa untuk Mas Puts itu pokoknya dia pakai yang punya Mas Bram Bu, yang NaNA gitu. Ya NaNA. Nah, kalau di Mas Bram itu NaNA itu yang paling optimal, tapi untuk di eksperimennya Mas Puts itu nggak sebaik yang NaN gitu Bu. Jadi masih bingung juga. Ya, coba aja nanti kamu simulasikan lagi ya. Ya, susunannya NaNA atau NNN ya. Coba dibandingkan dengan eksperimennya ya. Oke, berarti berarti untuk sementara variasi yang saya buat kayak gini dulu nggak apa-apa gitu ya Bu. Ya. Cobain dulu aja gitu ya Bu ya. Dicoba dulu. Nah, kemudian saya mau ada yang ditanya lagi, Bu. Saya tuh baca di yang Mas Puts, kalau nggak salah, dia tuh bilang dengan semakin banyaknya karet DVA, itu daerah stabil respon gerak boring bar-nya itu bakal berada di frekuensi operasi tinggi. Dan dia tuh jadi cutting force-nya tetap stabil gitu, Bu, pada cutting force yang besar. Tapi dengan seiring banyaknya karet DVA itu, malah buat si respon gerak mastering-nya itu nggak stabil gitu Bu. Jadi antara mastering sama boring bar itu dia bertolak belakang gitu ya Bu. Seiring dengan banyaknya karet DVA gitu Bu. Saya masih agak bingung sih Bu. Kalau nggak salah di Mas Puts dibilang kayak gitu. Coba dibaca lagi ya. Oh ya. Sama ini sih Bu, saya mau nanya kan sebenarnya kan untuk desain saya ini nggak banyak perubahan dari Mas Bram dan Mas Deka. Nah, sedangkan variasi yang saya kasih itu dari kedalamannya Bu, jadi saya lebih dalam gitu kan. Nah, kan berarti kan semakin dalam kan berarti kemungkinan bergetaran lebih besar. Tapi yang saya optimasikan itu cuma dari peletakan karetnya. Kalau cuma sekedar untuk merubah variasi peletakan karetnya itu tuh apa boleh ya Bu, atau harus saya cari aspek lain gitu Bu untuk mengoptimalkan, karena kan getarannya lebih besar gitu Bu. Kira-kira apa harus ada yang lain yang harus saya ubah gitu Bu? Apa ya yang lain harus dirubah? Kamu menitik beratkan di optimalisasi ya? Iya Bu, betul. Nanti di situnya yang harus digali, bukan hanya sekadar ganti-ganti gini enggak, tapi optimumnya di mana gitu ya. Ya, coba nanti kamu baca yang punyanya Mas Deka, ya. Dia mengerjakannya sampai di optimum. Yang Mas Deka ya Bu? Di daerah mana untuk susunan ini digunakan ya. Ya, jadi kan kalau Deka kan dia tidak masuk NaNA itu ya. Dia hanya memvariasikan berapa gitu ya. Nah, kelebihanmu itu adalah untuk susunan yang demikian itu nanti optimumnya di mana gitu. Ya, bukan masalah apakah ini terlalu ini sama saja dengan Mas Bram atau enggak, tapi kamu ke daerah optimumnya, karena yang punya Bram itu dia tidak sampai ke optimumnya. Oh baik. Jadi saya masih agak bingung dari kayak Mas Faisal tadi sih Bu, kayak kan saya optimum, berarti saya harus lebih baik atau cuman cari daerah yang optimumnya di mana gitu Bu. Saya masih bingung. Mencari yang lebih baik dan untuk daerah optimumnya. Ya. Nah, misalnya ya NaN ini ya. Ini misalnya lebih baik gitu ya. Susunan demikian itu baik ya, tapi ini
optimumnya digunakan di frekuensi mana? Ya, susunan ini baik, tapi optimumnya di daerah mana? Apakah 300 sampai 400? Berarti nanti kalau sudah 500 dia sudah tidak baik pakai yang demikian. Ya, harus diganti lagi dengan yang lainnya, begitu. Jadi nanti sampai ke situ. Ya. Oh iya Bu, jadi berarti kan saya simulasikan dulu gitu ya Bu ya. Nanti saya bandingkan dari semua variasi, dia itu lebih baik yang mana, optimum di frekuensi mana gitu. Jadi ketika ternyata frekuensinya tidak mencapai target, berarti baru diubah lagi gitu ya Bu, peletakannya atau jumlahnya kayak gitu ya Bu ya. Dari susunannya yang kamu desain ini, mana yang paling baik? Ya. Yang paling baik itu adalah yang susunannya NaNA, ya. Nah, itu dia bisa mereduksi sampai 95%, ya. Tapi mereduksi 95% itu nanti di daerah mana dia? Ya, di daerah mana? Apakah daerahnya itu kecil, maksudnya dia hanya kecil gitu ya, ataukah dia lebar? Ya, kamu memilih yang mana? Ya, dengan 95%, tapi dia hanya terpaut 50 rpm, ya, 50 rpm kan berarti dia sempit sekali, ya, sempit sekali. Nanti kalau misalnya kita mengoperasikan mesin, ya, dia optimumnya di antara 300 sampai 350, kita bablasan 400, dia sudah kena ceternya, ya, itu kan nggak baik, ya. Apa? Terus ada lagi yang misalnya dia reduksinya 70%, tapi daerah stabilnya dia lebih luas, ya, misalnya 200 rpm, jadi dari 300 sampai 500, ya. Jadi kita reduksi di situ 70%, tapi dia luas, ya. Daerah optimumnya luas. Ya, nanti di situ yang kita cari. Ya. Coba Ibu minta annotate-nya, Pak. Oh iya, sebentar Bu. Apakah sudah bisa Bu? Ibu yang dikasih annotate-nya Ibu, bukan kamu. Belum? Sudah? Ya, sudah. Nah, ya, maksudnya begini, ya, kita kan mempunyai DVA ya. Nah, ini daerah frekuensi naturalnya di sini, ya. Setelah kita, sebentar. Ya, setelah kita dipasang DVA dengan yang demikian, nanti kita geser ya. Ya, ini bergeser dia. Gini, ya. Kemudian dengan susunan yang lain kita punya lagi. Ini ya. Ya, baik. Ya, misalnya tadi yang optimum, ya, yang optimum. Ya. Ini yang mana? Misalnya dia bisa meredam segini. Ya, bisa meredam segini. Ya, kemudian yang hijau sebentar, yang hijau dihapus dulu sampai. Nah,
Ya, yang hijau dia nanti bisa meredamnya lebih tinggi, ya, lebih besar. Nah, gini, ya, sampai di sini ya. Kasih kuning aja. Nah, dia meredamnya sampai segini. Nah, ya. Satunya yang biru itu dari puncak merah segini. Kemudian yang kuning dari merah tadi sampai ke hijau itu sekitar 90%. Ya. Yang magenta itu 80%. Ya. Tapi kita punya daerah stabil. Ya, daerah stabil itu sekitar 0,0 berapa ya, nanti dibaca lagi punyanya Mas Dika. Daerah stabil itu segini, ya. Ini kalau misalnya chatter itu sekitar 0,04 atau 0,6 gitu ya. Nah, sekarang yang di bawahnya, ya, yang di bawahnya daerah stabil itu, ya, berarti mesin, ya, material ini kalau misalnya dikerjakan dengan boring bar, ya, dia akan stabil di frekuensi ini, segini, ya, di bawah ini, ya, yang di bawahnya biru muda itu adalah untuk yang stabil, ya, sedangkan yang hijau, ya, dia daerah stabilnya di sini. Nah, daerah stabilnya di sini. Anda mau memilih yang mana? Ya, apakah yang biru itu ataukah yang hijau? Ya. Nah, nanti bisa dicari ini. Ya, berapa luasan daripada daerah optimumnya. Ya. Ya, dengan reduksi 80%, ya, dia mempunyai daerah stabil yang biru itu. Nah, kemudian yang 90% daerah stabilnya adalah yang hijau. Ya, kita nanti cari mana yang lebih baik. Ya, kalau misalnya Anda mau mengerjakan mesin itu dengan frekuensi adalah 400 rpm, ya, ini masuknya di daerah mana? Apakah di daerah yang hijau ataukah di daerah yang biru itu? Nah, itu nanti menggunakan susunan yang bagaimana? Apakah yang demikian NaNa ataukah yang lainnya? Begitu. Jadi nanti di situ, ya, targetnya bahwa kalau kita mau mengerjakan benda kerja dengan kecepatan 400 rpm, maka susunan daripada DVA-nya adalah NaNa misalnya. Ya, kalau misalnya kita mau bekerja pada frekuensi 300 rpm, nanti akan menggunakan NNN gitu. Ya, harus ada justifikasi yang seperti itu. Oh iya, baik Bu. Berarti kita lihat lagi yang mana yang daerahnya tuh redamannya lebih luas kayak gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Baik Bu, mungkin itu aja sih Bu. Tadi masih agak bingung terkait optimasi, tapi udah lumayan ngerti sekarang. Jadi tidak hanya sekedar ganti-ganti saja ya. Ya. Jadi nanti sampai ke daerah optimumnya di mana dia. Berarti ini jadi lebih kayak trial and error aja sih ya Bu ya. Jadi
cobain terus ketika ternyata nggak optimasi mungkin diubah lagi gitu variasinya kayak gitu ya Bu ya. Iya, bukan trial dan error, nanti dianalisa. Ya, kalau susunannya demikian dia di daerah mana? Kalau susunannya demikian dia di daerah mana? Ya, bukan kita nyoba-nyoba enggak. Ya. Memang ini kita membuat susunan yang demikian, ya. Nah, ini untuk daerah mana? Yang demikian untuk daerah mana? Ya. Baik Bu. Mungkin itu aja sih ya Bu yang saya masih ragu tapi udah paham sih Bu. Ya. Sampai di situ yang optimasi ya. Oke, Baik Bu. coba dibuka lagi yang punyanya Mas Deka yang di bagian terakhir itu ya, yang ada daerah warna merah, ada warna magenta, biru itu untuk optimasinya itu ya. Baik Bu, mungkin itu aja Bu yang saya mau tanyain. Ya, baik, alhamdulillah sudah paham ya. Baik Bu, saya izin stop share sih Bu. Silakan. Terima kasih Bu. Baik, berikutnya siapa? Saya Bu. Oh ya, silakan Taka. Izin share screen ya Bu. Sudah terlihat Bu. Ya, sudah. Untuk kemarin Bu, pertanyaan Ibu yang bedanya saya sama Ricky, itu kemarin setelah saya membaca catatan saya yang waktu semester lalu Ibu kasih ke saya, saya sama Ricky pakai karet yang sama Bu, natural sama neopren. Cuman saya lebih banyak variasi diameter karetnya Bu. Jadi Ibu kemarin bilang saya memvariasikan jenis karet dan diameter karetnya. Jadi untuk yang natural sama neopren dua-duanya saya memakai 12 mili, 14 mili dan 16 mili Bu. Dan untuk dalamnya yang bola steelnya itu tetap 10 mili juga Bu. Jadi hanya diameter karetnya yang ini lebih besar. Iya. Untuk kulitnya ya? Iya Bu. Jadi ngelapisi bolanya Bu. Bolanya sama? Iya, sama Bu. Sama. Bolanya sama, hanya karetnya tebalnya yang berbeda. Iya, ini benar Bu. Kalau yang ini bolanya tidak sama ini. Yang karet itu yang transparan karet itu. Yang ini, yang transparan ini Bu, iya. Kalau dilihat dari gambarnya ini diameternya nggak sama, Taka. Iya, soalnya tadi ini Bu, apa namanya, pengambilan sudut ininya kayaknya kurang. Iya. Ya, nanti lebih baik kamu kasih dimensi ya. Iya Bu. Terus ini tuh, nah ini juga Bu, variasi DVI-nya 1, 2, 3. ya, jadi total ada 18 model Bu. Jadi untuk natural rubber yang 12 mili saja itu saya punya 3 variasi tersendiri. Jadi satu bola, loh. 2 bola, dan 3 bola Bu. Oke loh. Iya Bu. Kemarin catatannya kayak gitu soalnya. Setelah saya baca pahamnya itu barunya seperti itu modelnya. Dan untuk yang natural rubber 14 mili juga seperti itu Bu. Banyak loh ini ya. 16 mili juga iya. Habis itu kamu memvariasikan rubbernya. Iya, sama neopren pun juga seperti itu Bu. Jadi neopren 1, 2, 3. Rubber natural 1, 2, 3. Iya, jadi setiap ukuran dari karetnya punya 3 variasi lagi Bu. Dipasangkan 1, 2, dan 3-nya seperti itu. Wes, gak apa-apa ya. Iya Bu, banyak Bu. Akeh nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa Bu. Ya. Baik, Mungkin. terus ini kan nanti hanya reduksi aja kan, nggak sampai optimasi kan?
Enggak, Reduksinya Bu. mana yang paling bagus gitu kan? Iya, iya. Hmm. Menentukan Ya. dari 18 model ini mana yang punya reduksi optimum dan itu aja sih, Bu. Ya, mana reduksinya yang paling bagus gitu ya? Iya, Bu. Coba yang 2 dan 3 itu diperbesar itu. Yang ini, Bu. Ya, ini kan kayak punyanya si Rianti tadi ya. Nah, itu bolanya itu kan ada tutupnya. Iya, Bu. Enggak lepas gitu ya. Nanti itu ada Iya. housingnya. Iya, ada housingnya, Bu, ini, Bu. Ada tutupnya. Nanti ditumpuk ya. Ya seperti selongsong itu nanti bentuknya ya. Iya, benar, Bu. Jadi tertata gitu. Terus yang ini, yang 3, ini yang 2 itu kan dia mepet ke belakang, yang 3 juga mepet ke belakang. Jadi yang depan itu apa itu? Ini konstruksi head-nya, Bu. Enggak, yang depan kosong. Yang Ini. space ininya. Nah, space-nya yang kosong itu apa? Itu bagian dari cavity-nya, Bu. Cavity-nya itu. Ya, berarti Iya. maksudnya 2 itu dia nanti diletakkan di tengah atau 2 itu nanti di ujung? Di Saya mulai dari ujung ujung pahatnya, belakang, Bu. Ujung di belakang belakang. cavity. Ya. Kenapa Jadi nggak di depan? Misalnya 1, tapi dia di depan, di ujung pahatnya, ya. 2 dari ujung pahatnya, 3 dari ujung pahatnya. Kenapa kok malah di belakang? soalnya kemarin saya baca punya Ricky itu dia hanya 1 cuman dia yang pertama pun juga ditaruh di belakang. Jadi saya bayanginnya berarti kalau 3 pun saya juga harus mulai dari belakang juga gitu, Bu. Baru ke depannya gitu. Ya, nanti tolong dibaca lagi ya, bahwa getaran yang paling tinggi itu ada di ujung. Iya, Di ujung Bu. pahat, ya. Jadi kalau meredam getaran itu ya di ujung pahatnya, jangan di belakang. Di belakang sudah getarannya sudah Minim. sudah kecil gitu. Kalau kita kan di depan, ya, yang ada getarannya kan di depan. Jadi DVA-nya dipasang pada daerah yang bergetar itu. Jadi ini istilahnya cavity-nya saya pendekin lagi, Bu, biar bola-bolanya maju gitu, Bu, mendekati Iya, head-nya sih. Jadi ini mendekati head-nya. meminimalisir ruang kosong seperti ini. Itu kan bukan ruang kosong sebenarnya. Itu kan ada cavity, ada tutupnya itu ya. Itu bukan ruang kosong kan? Itu ada bola, nanti ada tutup. Tutupnya maksudnya gimana, Bu? Nah, itu yang kayak Rianti tadi. Yang punyanya Rianti tadi. Coba Rianti, coba. Coba Rianti. Saya stop dulu ya, Bu. Ya, Ya, baik, Bu. yang punyanya Rianti tadi. Baik, Bu, sebentar. Oh, sudah mau tutup Pak Rianti. Iya, Bu, udah saya tutup. Maaf, Bu, sebentar, ini solid. Luarnya lemot. Oh, ini, Bu, udah, Bu. Saya share screen ya, Bu.
Oh, Apa sudah terlihat ya, Bu? Ya. Coba yang depan itu dibuka dulu. Ya, gini, Taka. Ya. Itu ada tutupnya. Dia bukan ruang kosong. Mana, Taka? iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Itu ada tutupnya itu. Berarti mau pakainya 2 housing gitu ya, Bu? Iya. Itu satu housing sebenarnya itu karena kita lebih mudah meletakkan bolanya, ya kita tutupkan gitu. Berarti itu satu pasang dua keping itu jadi satu pasang. Nanti kalau kamu punya susunan 3, ya berarti ada begitu, ada 6, ya. Tapi bisa saja kalau yang punyanya Gultom, ya dia manufakturnya bahwa yang depan itu digandengkan dengan headnya, ya. Kemudian yang belakang nanti digandengkan dengan yang berikutnya gitu. Ya, yang 2 keping itu, ya, yang ada bola-bolanya itu nanti dijadikan satu, enggak apa-apa. Ya. Oh, Paham ya? berarti misalkan untuk misalnya saya pakai satu bola gitu aja, Bu. Berarti nanti cavity-nya nggak sama semua berarti, Bu. Berarti ngikutin ininya aja. Ngikut dari housing sama bolanya aja berarti. Iya. Kalau simulasi kan lebih mudah ya. Ya, lebih mudah dibuat aja 6 gitu nggak apa-apa. Ya, dibuat 6. Jadi ini yang kiri dan kanan. Kemudian bola yang kedua kiri dan kanan. Bola yang ketiga kiri dan kanan nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang untuk eksperimen, ya, kiri dan kanan nanti yang bagian depan sama belakang itu bisa dijadikan satu. Ya, jadi nanti bolanya itu apa ya, bertolak belakang gitu ya. Ya. Iya. Nah, gitu. Berarti kalau gitu saya harus nambah panjang cavity, Bu, kalau mau 3 bola berarti. Bukan, punyamu tadi digeser ke depan. Oh, Ya. Berarti kayak misalnya saya pakai satu bola gitu, itu bolanya aja dimajuin, Bu. Jadi belakangnya. Iya, seperti yang punyanya Rianti nanti. Bola 1 itu seperti punya Rianti. Ya, kemudian yang bola 2 ini ada lagi 2. Gitu. Kalau tadi kan punyamu 1 itu tapi kan di tengah ya. Iya, Bu. Nah, ini digeser ke depan. Karena apa? Getaran yang paling tinggi itu ada di ujung. Ya, DVA itu dia mengambil getaran yang di ujung tadi. Ya, kalau misalnya kamu letakkan di belakang, maka getarannya itu sudah kecil. Ya, nggak ada gunanya nanti. Ya, Bu. Ya, gitu. Oh iya, Bu, paham, Bu. Ya. Berarti saya izin share screen lagi ya, Bu. Berarti nanti yang panjang dari ininya itu ngikutin ininya ya kan ya, Bu? Housingnya sama bolanya lagi. Biasanya kalau misalkan cuma satu gini aja, berarti ini saya majukan sampai sini, ininya nggak sampai panjang, sampai ke belakang lagi ya, Bu? Iya. Iya. Wow.
Itu juga lebih mudah membuatnya ya. Nggak terlalu panjang. Ya, Bu. Mungkin itu dulu Bu dari saya modelnya. Terima kasih Bu. Hanya sampai reduksi aja ya. Iya Bu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya. Mungkin dari saya Bu. Prabu. Saya izin share screen ya Bu. Silakan. Wah, sudah terlihat Bu. Ya, sudah jadi ya? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwi. Ya, Jadi untuk progres saya Bu, mungkin saya jelasin kembali ya Bu, biar nggak salah paham aja Bu. Jadi saya di sini jatuhnya untuk mengeksperimenkan dari punyanya Mas Riki Bu. Cuman saya untuk DVA-nya hanya 2 Bu, sama nanti ada untuk variasi itu dengan 1 cavity Bu. Seperti itu bentuknya. Bentar ya Bu. Nah, untuk variasinya seperti Mas Riki, tapi kalau Mas Riki kan menggunakan karet neoprene Bu. Dan saya juga udah tanya sama Mas Gultom, itu ternyata sama dengan karet silikon, seperti itu. Jadi nanti variasinya ada karet silikon sama karet alam, itu untuk buat karet, sama ada parameter permesinan itu ada untuk spindle speed-nya 320, 450, sama 720. Terus untuk depth of cut-nya saya menggunakan 0,4 Bu. Karena untuk mengikuti dari punyanya Mas Riki Bu. Untuk perbandingannya. Nah, untuk fit rate-nya dari keduanya, dari Mas Gultom sama Mas Riki itu menggunakan 0,1 Bu. Seperti itu. Terus nanti untuk penempatannya ada dibagi menjadi 3 Bu. Itu yang pertama boring bentar Bu. Boring bar-nya itu nanti diisi dengan 2 DVA yang pertama. Terus yang kedua itu nanti dengan 1 DVA. Terus sama yang ketiga tuh Bu, yang kemarin kan kalau nggak salah dari Bu Aida ya, itu dia disarankan untuk hollow Bu. Jadi tidak memakai DVA atau housing sama sekali. Oke. Mungkin besok saya akan melakukan dengan 18 spesimen Bu, seperti itu. Karena butuh 18 kali percobaan. Dan itu nanti juga seperti yang kemarin disarankan untuk 2 kali ya Bu ya. Untuk 2 kali pengujian. Seperti itu Bu. Terus untuk progres dari alat sendiri Bu, ini udah jadi Bu. Cuman saya kemarin itu cavity-nya sudah jadi ya? Sudah Bu. Yang cavity belum saya ambil Bu. Itu apa? Ini yang bagian housing Bu. Yang cavity kan cuman bulat gitu aja Bu. Ini tapi nggak bolong ya Bu ya. Belum saya ambil, belum saya foto juga Bu. Gitu, Bu. Ini buat housingnya, housing. Terus kemarin yang Ibu sarankan itu untuk digabung bisa aja sih Bu. Cuman kurang fleksibel dalam pemasangannya seperti itu. Bisa sih Bu, nanti saya lem besi juga bisa jadi gitu loh Bu. Itu gampang aja sih, fleksibelnya seperti itu. Cuman kemarin saya coba, kalau kan saya juga udah buat Bu kayak gitu. Terus nggak apa-apa sih kalau misalnya kayak gini, nggak apa-apa ya, asal nggak apa-apa. Nggak usah dilem barang, wis sudah jadi kok. Nggak apa-apa ya Bu kayak gini Bu ya. Ya. Sama yang Ibu kan kemarin minta untuk ditipisin Bu, ditipisin lagi bagian belakangnya ini dari housingnya. Nah itu kalau ditipisin Bu, nanti jatuhnya bolong. Udah tipis banget soalnya di situ. Seperti itu sih Bu. Terus sama untuk progres spesimen sudah jadi Bu. Spesimennya kan saya menggunakan yang punya Mas Iqbal Bu. Karena masih ada yang beberapa masih bisa dipakai. Nah itu harus
istilahnya di facing Bu, dirapikan permukaannya biar nanti kalau misalkan pengambilan data itu terlihat Bu dari permukaannya seperti itu. Oh gitu. Iya, Untuk spesimen masih kurang apa tidak? Enggak Bu, saya udah nyiapin ada 36 Bu. Dan itu saya sudah sortir dan udah jadi Bu barangnya Bu dari bengkel. Udah dirapiin juga seperti itu. Sudah dirapikan. Sudah Bu. Sama itu sih Bu, kemarin udah nyoba kayak alat-alatnya yang buat nyiapin aja sih Bu yang buat ngambil datanya itu. Saya sama mau tanya Bu, kalau besok itu apakah diajarkan atau seperti apa ya Bu ya? Yang buat ngoperasikan dari untuk pembacaan sinyalnya itu Bu. Itu nanti diajarin Bu Wiwi apa saya nyari sendiri Bu? Oh, nanti kalau misalnya kamu nggak tahu ya Ibu yang ngajari ya. Oh, iya Bu. Mungkin itu aja sih Bu. Sama untuk bab 3 saya udah menyiapkan, tinggal masukin ini aja Bu. Foto-fotonya. Ini sebentar. Untuk rubbernya itu bukan utuh rubber kan ya? Bukan Dalamnya Bu. ada massa toh? Ada Bu. Ada toh? Ini cuman yang kemarin Bu. Yang buat selanjutnya, eksperimen selanjutnya Bu. Itu. Baik. Untuk eksperimen itu nanti juga kamu buat perhitungan ya untuk validasi ya, seperti yang disampaikan Bapak Ibu penguji yang kemarin. Ya, untuk eksperimen tetap aja ya ada persamaan untuk validasi ya. Iya Bu. Bu, sama ini Bu, saya kemarin kan juga udah buat yang reguler Bu. Sama Bu, bentuknya seperti ini. Cuman dalamnya punya Mas Iqbal itu kan bolongnya Bu ya. Bolongnya dalam banget. Berada 100 mili. Nah itu apakah kalau kan saya udah digarap juga nih Bu, udah selesai juga. Itu dalamnya saya akalin dengan saya buatkan seperti tabung juga, saya masukin gitu, apakah nggak apa-apa ya Bu? Untuk boring bar, nggak apa-apa ya Bu ya? Buat apa? Soalnya kan kalau misalnya boring barnya tuh yang bukan customized kan nggak itu Bu, nggak bolong seperti itu. Jadi kekakuannya lebih besar seperti itu Bu, karena dalamnya isi seperti itu. Oh maksudnya yang reguler tadi kamu buat lubang gitu tak? Enggak Bu, yang punyanya Mas Iqbal kan kemarin udah dipakai buat penelitian tuh Bu. Dalamnya kan dimasukin karet. Ya kan Bu, dalamnya tuh sepanjang 100 mili. Nah, 100 mili kan lumayan ya Bu ya, ada 10 sentian lah. Itu saya akalin biar maksudnya saya nggak usah buat boring barnya lagi gitu loh Bu. Itu saya gunain terus saya masukin aja gitu. Itu apakah diperbolehkan ya Bu? Atau saya harus buat lagi seperti itu apa gimana? Itu untuk yang reguler? Enggak Bu. Maksudnya yang buat misalkan besok ada kelas mau melanjutkan lagi ya udah itu regulernya. Ini yang buat kalau misalnya mau di customize lagi seperti itu. Soalnya kalau yang punyanya Mas Iqbal itu mau diapa-apain lagi udah susah sih Bu, soalnya udah dalam banget. Jadi mending saya tutup aja kayak gitu. Kamu tutup ya? Iya Bu, tapi dengan apa ya, jadi nggak bisa dilepas gitu loh Bu, presisi banget gitu. Iya, maksudnya biar nggak kocak itu ya? Iya, biar nggak kocak, biar terisi dalamnya gitu Bu. Boleh kalau nggak kocak, tapi jangan sampai kocak ya? Iya Bu, siap Bu. Mungkin dari saya baru itu sih Bu. Baik, dilanjutkan ya. Berarti ini saya habis ini ngambil data boleh ya Bu ya? Apa seperti apa ya Bu? Dicoba, iya, dicoba-coba nggak apa-apa. Ibu, mohon izin Bu, kalau misalnya alat membaca sinyalnya saya bawa keluar, saya di praktek di luar, apakah boleh ya Bu ya? Kenapa di luar? Kan kemarin tuh itu Bu, yang buat XYZ-nya itu kan ada yang bermasalah Bu, ada yang belum bisa. Nah itu kan belum selesai diperbaiki, nanti hasilnya nggak valid Bu. Terus? Kalau misalkan saya di luar boleh, apakah diperbolehkan Bu?
Maksudnya di luar itu Saya itu sih Bu, SYZ-nya bisa. bisa Bu. Tapi Oh. Saya itu Bu, ujinya di Malang Bu, di Poltek. Oh, alat ukurnya dari sana gitu ta? Enggak Bu, jadi alat ukurnya saya pinjam dulu gitu boleh nggak Bu? Atau saya harus bikin surat? Alat ukurnya, oskiloscopnya aja saya pinjam, saya bawa ke Malang. Kan di sana ada mesin bubutnya Bu, kayak gitu. Terus? Dan berfungsi maksimal gitu loh. Saya diperbolehkan atau ininya, alat ukurnya, propnya ada nggak? propnya ada Bu. Prop yang buat ngukur karetnya tuh Bu ya? Bukan, prop yang untuk ngukur getarannya. Oh, belum ada sih Bu. Nah ya sama aja. Kalau di sana kan juga nggak bisa karena kita bukan kesulitan. Kita hanya punya dua akses saja. Ya, kalau misalnya yang di Malang dia punya alat ukurnya, punya akseleronya, itu nggak apa-apa. Oh, gitu. Coba ditanyakan aja, yang di Malang itu punya nggak akseleronya, alat ukurnya? Kamu kok punya mau ke Malang itu apa punya akses ke sana? Saya ada akses Bu, soalnya teman saya juga teknik mesin Bu, tapi D4. Di sana. Jadi, coba tanyakan aja untuk ngukur getaran di sana ada enggak alat ukurnya? Baik Bu. Ya, Poltek Malang. Iya Bu. Poltek Malang. Sama ini sih Bu, saya juga masih kebingungan buat ngukur dari kekasaran permukaannya itu Bu. Itu ada baiknya diapain ya Bu ya? Kalau kekasaran permukaan ya disem. Di apa Bu? Disem. Pakai alat yang di Mas Luki. Di jurusan ada ya, tapi itu harus dipotong. Harus dipotong ya Bu ya? Berarti spesimennya nanti dipotong gitu Bu? Apa gimana Bu? Jadi dipotong bagian permukaannya ya, nanti dipotong pakai wire cutting ya. Kemudian nanti di kayak mikroskop gitu. Oh, iya Bu, paham Bu. Berarti sama aja kayak pemrosesan image Bu ya? Kalau di P3 ada Bu, kayak gitu. Oh, P3 ada? Itu Bu, dulu kan juga ada mata kuliahnya Bu, buat seperti itu. Metrologi apa ya? Gitu. Ya wes nggak apa-apa. Ya coba itu nanti ya kita pikirkan ya. Iya Bu, baik Bu. Berarti minggu depan itu ya Bu ya? Tugasnya buat mengambil data itu ya Bu ya? Ya, dicoba aja. Kamu tanyakan dulu ya. Di sana baik, bisa Bu. enggak? Kalau memang bisa ya enggak apa-apa. Kamu coba ambil data di sana. Nyoba dulu ya. Nanti setelah diolah benar apa enggak, ya kita analisa. Jadi jangan semuanya diambil dulu ya. Iya Bu, baik Bu. Mungkin dari saya itu aja Bu. Mungkin sekian dan terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Izin stop share Bu. Ya. Baik, silakan berikutnya. Tinggal Raja, Hani, sama Ulin. Mungkin saya dulu boleh Bu. Ya. Izin share screen ya Bu. Ya. Mungkin ini Bu desain boring bar saya. Di sini akhirnya saya pakai rasio taper 7/24. Rasio taper itu dihitung dari
diameter besar dikurang diameter kecil dibagi panjangnya, Bu. Nah, di sini jadinya karena 7/24, di sini diameter yang besarnya ini 21, terus yang belakangnya ini 14, terus panjangnya 24. Nah, gitu, Bu. Itu di dalamnya ada ini ya, ada masanya ya. Oh ya, Bu. Ini saya ini, Bu. Ada masanya di sini. Ya, ya. Ya. Tapi saya mau tanya dulu, Bu. Kan dulu kalau nggak salah Bu Wiwi pernah ngomong yang lebih panjang harusnya rubbernya kan ya, Bu. Jadi, nah ini saya ngasih jarak 2,5, Bu. 2,5 milimeter. 2,5 milimeter itu apakah sudah benar, Bu? Ya, sudah cukup. Sudah banyak, sudah tapi yang saya bingung, kalau kayak gini apa dia nggak moncot ke sana gitu, Bu? Maksudnya kayak lepas gitu, Bu? Ya. Nanti membuat karetnya nanti agak ditonjolkan sedikit. Maksudnya karetnya lebih pendek gitu, Bu, atau gimana? Enggak. Coba Ibu kasih ini annotate-nya. Oh, iya. Gimana caranya? Ya? Belum? Oh ya, bentar, Bu. Ada, Bu. Nah, ya. Ya, dari sini nanti kamu buat aja ini. Ya, gini. Oh, iya. Nah, jadi dia nggak akan lepas. Ya, bisa lepas kalau dipaksa gitu ya. Tapi kalau kayak gitu gimana? Kalau kenyataannya gitu, Bu, kalau buat kayak gitu dia masukin masanya ke dalamnya gimana, kan permukaannya udah nonjol gini. Nah ya, kan kalau misalnya kamu masukkan karetnya itu kan dengan paksaan, ya dipaksa dulu, terus nanti dia kan sudah masuk di situ. Ya, nggak apa-apa. Kalau karet kan bisa. Oh. Kalau logam nggak bisa, tapi kalau karet bisa nanti. Ya berarti ada dikunci ya. di ini agak ada permukaan yang lebih gitu buat kuncinya. Kira-kira dikasih jarak berapa ya, Bu? 1 mili aja sudah cukup. Oh, 1 mili cukup. Atau 2,5 juga, Bu? 2,5 atau kebanyakan? Kebesaran nanti. Kebesaran. Oh iya, susah masukin nanti. 1 mili aja cukup ya, Bu? Ya, 1 mili aja sudah cukup. Berapa tuh diametermu? Diametermu berapa itu? Diameter lubangnya? Diameter lubangnya 16, Bu. 16 masih 14 ya. Udah cukup itu. Mungkin dari desain kayak gitu ya, Bu. Tapi kan kemarin saya konsultasi sama Bu Wiwi, kata Bu Wiwi variasinya jadinya karena saya nggak mau buat kebanyakan itu, karena jadinya ini kan variasinya jenis karetnya. Nah, terus saya kepikiran, Bu, apa kayak Rianti juga ditambahin variasi L per D gitu, Bu. L per D itu yang mana?
Yang L per D itu kan rasio sisi yang tidak dicekam, sisi yang tidak dicekam berbanding diameternya, Bu. Boleh, boleh. Nanti berarti kamu bandingkan sama punyanya Rianti nanti. Yang bentuknya bola sama bentuknya kerucut, nanti kan bisa dibandingkan. Bagusan yang mana? Ya, Bu. Ini saya juga lihat dari yang punyanya TA sebelumnya sih, Bu. Punyanya Mas Fuad. Dia kan juga desainnya satu. Dia cuma ngevariasiin massa sama L per D-nya, Bu. Jadinya saya pengen coba ikutin aja gitu, Bu. Selain variasi cutting parameter. Tapi kamu karet dibandingkan toh? Iya, Bu, tetap. Jadi jadinya ada variasi karet, variasi L per D sama cutting parameternya, Bu. Soalnya saya ngerasa kalau karet dong apa nggak kedikitan? Iya, Bu? sedikit. Jadinya sedikit. Sedikit. Cuma kalau saya ngambil yang rasio taper, sebenarnya saya kayak udah ada dasarannya, Bu. Kenapa ngambilnya rasionya 7/24 itu? Karena ada satu jurnal dia menyatakan semakin kecil rasio taper tuh semakin stabilitas terhadap cetera itu semakin bagus. Nah, dia di situ yang jurnal yang saya pakai rasio paling bagus tuh 0,3. Nah, sedangkan 7/24 itu kan saya ambil tapi dia bukan bubut ya, Bu. Dia miling ya, Bu, dari CNC itu rasionya. Nah, itu 7/24 itu 0,29. Jadinya 0,3 juga ya. saya mikir ya mirip gitu, Bu. Jadinya saya ambil yang 7/24 gitu. Ya, ya sudah. Ya sudah bagus. Ya, Bu, mungkin ya. Nanti ya, coba nanti dibandingkan dengan punya Rianti, bagusan yang mana, bentuknya bola ataukah yang taper ya? Iya, Bu. Sip, sudah ini. Mungkin cukup sih, Bu. Untuk draftnya ya saya udah menambahkan juga di sini dari gambar tekniknya dan gambar 3 dimensinya. Mungkin cukup dari ini aja, Bu. Ya, ya, baik. Silakan, siapa? Ulin? Silakan, Ulin. Suaranya nggak ada. Iya, nggak masuk. Ini
Nah, satunya dimatiin. Sesuai dengan eksperimen. Suara saya nggak kedengeran? Masuk Bu. Ya, udah. Gitu ya. Jadi Iya Bu. tetap dilakukan, ya, bukan berarti validasi itu hanya simulasi, terus kemudian dicocokkan, tapi masih ada tahapannya. Ya. Ya. Tahapannya itu nanti kita temukan errornya, ya, kita nanti kembali lagi ke simulasi. Ya. Sekarang tugasnya Ulin itu mencari reduksinya, ya, Ya. seperti simulasi, seperti eksperimen, ya. Ya, nanti kita cari setelah reduksinya diketahui, ya. Ya Bu. Jadi nanti ini itu ya Bu, hasil reduksinya lalu dibandingkan sama hasil reduksi dari eksperimen, kemudian baru diuji sampel testing. Ya Bu. Ya. Jadi Diuji sampel T-nya itu, ya. ya. Ya di ini apa, errornya berapa yang kita deketi. Ya. Baik Bu. Baik. Kalau misalkan, izin bertanya Bu ya, kalau misalkan nanti waktu validasinya buat nilainya itu apa, misalkan nggak valid atau nggak sesuai sama apa
maksudnya jarak apa ya, jarak nilainya itu terlalu besar kayak gitu. Berarti nanti yang perlu dirubah apanya ya? Ya kita cari tadi, ya. Kita tidak tahu itu efek karena apa, kalau errornya terlalu besar. Berarti nanti dicari dulu aja gitu ya. Harus dicari dulu baru kita nanti tahu. Oh itu karena ini. Ya. Bu. Kalau gitu saya mungkin masih itu dulu sih Bu. Langsung saja dikerjakan, Ulin. Iya. Ya, karena untuk validasi pengerjaan tugasnya masih panjang ya, tidak hanya seperti di depan aja ini tadi. Iya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Saya stop share ya Bu. Ya. Ya, baik. Terakhir Hani ya. Oke ya Bu. Ya. Apa sudah terlihat Ibu? Ya, sudah. Ya. Ini untuk desainnya sudah selesai dibuat. Ini untuk yang rubber 40 mili. Sebentar. Ini untuk yang rubber 40. Kemudian ini untuk yang rubber 30. Sama yang ini yang 20 mili. Terus sama kayak Najwa tadi, di sininya saya kasih clearance 2,5 mm Ibu. Berarti nanti ujungnya ini kayak Najwa ya Bu, ditambah ketebalannya ya Bu. Buat? Oh, biar nggak ke kanan ke kiri gitu. Iya. Oh. Iya. Boleh. Itu perlu ditambah. Itu boleh. enggak, Bu? Kayaknya nggak ditambah juga nggak apa-apa. Oh, iya. Ya. Ini kalau yang ini dia tidak akan keluar. Ya, kalau punya Najwa tadi bisa dia. Soalnya dia miring. Ya Bu. Baik. Untuk desainnya itu Bu. Kemudian untuk draftnya kemarin saya nyoba yang ini. Yang untuk parameter permesinannya ini saya nyoba. Kan untuk Mas Iqbal itu variasi cutting parameternya itu depth of cut-nya itu ada 3. 0,2, 0,3, 0,4. Nah itu berarti nanti gaya eksitasinya akan muncul banyak gini ya Bu ya? Iya, berubah. Iya. Jadi gayanya eksitasinya berubah. Ya, ada pengaruh putaran, pengaruh depth of cut, ya. Jadi berbeda-beda nanti. Baik Bu. Terus sama yang ingin saya tanyakan itu, saya kan nyari di TA-nya Mas Iqbal itu nggak ketemu jawabannya itu kenapa ya Bu, kok parameter permesinannya itu memilihnya depth of cut-nya 3 itu. 0, berapa? Itu Ini mungkin ke ya 0,2, 0,3, 0,4 ya itu untuk proses finishing. Ya, proses finishing itu tidak boleh lebih dari 1. Ya. Proses finishing itu kan proses terakhir ya, dia harus menghasilkan permukaan yang baik. Ya. Nah, dengan 0,2, 3 dan 4 itu pun ya itu masih ada chatternya. Ya, masih ada chatternya. Kalau nanti bukan finishing ya tentunya chatternya malah lebih gede ya gitu ya. Ya Bu. Paham ya? Ya. Terus untuk nanti itu kan kalau benda kerjanya Mas Iqbal itu materialnya
ST41. Tapi kalau di simulasinya Mas Reno itu pakai IC 4340. Itu beda material atau memang karakteristiknya sama Bu antara keduanya? Coba dilihat, dicari ya karakteristik dari IC ya dan ST ya. Oh, iya. Baik Bu. Ya. Mungkin baru itu nanti untuk nyoba. Ini validasi toh sama dengan Ulin tadi ya? Ya, sama itu. Ya, ya wes. Untuk yang validasi langsung dilakukan simulasinya ya. Ya, Anda belajar ANSYS-nya langsung disimulasikan ya. Ya. Baik Bu. Mungkin dari baru itu aja Bu, mungkin dari Hani. Oh iya. Baik, mungkin ada lagi? Cukup Ibu. Cukup. Ya. Ini saya izin stop share ya Bu. Ya, silakan. Baik. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Bu, saya mau bertanya Bu. Ya. Untuk menentukan spesimen itu dia menyesuaikan dari geometri rancangan kita atau gimana ya Bu? Atau spesimen itu misalkan sudah ada ketentuannya atau seperti apa gitu Bu? Ini kan boring ya. Iya. Yang ditentukan itu kan diameter dalam, proses untuk diameter dalam. Ya, jadi untuk proses pemakanan berapa RPM itu tergantung dari diameter yang mau dibuat. Ya. Nah, dari diameter yang mau dibuat, ya misalnya diameternya 20. Ya, Anda menentukan spesimen yang lebih gede kan, ya jangan terlalu besar ya. Yang dipentingkan adalah ininya, lubangnya kan. Terserah. Nanti apakah kalau lubangnya 20 berarti diameter spesimennya 40. Ya, berarti nanti sisi kiri sama kanannya itu 10-10. Ya, begitu. Baik Bu. Maksudnya begitu ya, Lir ya? Iya Bu, betul. Karena kan melihat dari yang punya Mas Bramas Deka terus sama Mas Puts gitu kan spesimennya dia beda gitu Bu. Jadi saya tadi agak bingung juga gitu menentukannya gimana gitu. Tidak apa-apa. Nah, yang penting itu adalah diameternya. Kalau diameter luar spesimen itu tidak begitu penting. Anda boleh ambil berapapun, ya, boleh ambil berapapun. Toh juga getarannya ya tidak diperhitungkan ya. Ya, kita tidak memperhitungkan getaran yang ada di spesimen. Yang kita perhitungkan adalah getaran yang ada di boring bar. Baik Bu, makasih Bu. Baik, yang lain mungkin? Tidak ada Bu. Tidak ada. Untuk probo, ya, tadi kalau spesimennya tadi kan sudah ada, ya. Kalau memang kurang, ya, tolong kamu membuat data berapa nanti dikasihkan ke Mas Budi, nanti biar Mas Budi yang follow up ke departemen ya, nanti ada barang habis di situ ya. Probo, ada probo. Tidak ada probo. Ya wes. Baik, nanti aja wes. Berikutnya ada yang lain? Sudah cukup? Ibu, yang mau nanya. Kan bukan untuk skripsi sih. Mau nanya untuk kelas GSM besok Bu.
Itu offline udah offline apa online ya Bu? Apa? GSM? Iya, Oh, Senin besok. masih online. Ini tadi baru keluar suratnya, ya, mulai tanggal 21 sampai 26 atau 27, ya. Oh iya Bu. Ya, terima kasih. Anak-anak diminta untuk online, daring, ya. Tapi jika nanti ke kampus, ya, harus prokesnya harus lebih ketat lagi, ya. Anda boleh online tapi di kampus, ya. Mungkin ada yang wifi-nya kurang, ya, bisa ke kampus. Jadi nanti dengan prokesnya lebih baik, ya. Kamu gimana, Faisal? Sudah Ya, Bu. baik? Selasa kemarin sudah PCR, udah negatif Bu. Alhamdulillah, sudah sehat ya. Udah Bu. Baik, gitu. Jadi nanti mungkin masih sampai minggu depan itu masih online, ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, nggak ada. Ya, alhamdulillah ya, pada siang sampai sore hari ini ya semuanya sudah jelas, ya. Semuanya sudah jelas apa itu topiknya, kemudian targetnya bagaimana, ya, silakan dikerjakan, ya, ya lebih baik ya. Ya, jadi nanti waktu seminar Anda sudah siap semua, ya. Nanti setelah itu ngambil data, ya. Silakan yang simulasi langsung dibuat ansisnya, ya. Apakah minggu depan kita membahas ansisnya, kemudian frekuensi naturalnya, ya. Anda coba-coba dulu di rumah, ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ya, nanti Ibu lihat dulu bab 1 dan bab 2-nya, ya. Nanti Ibu berikan feedback, mungkin ada revisi, ada perbaikannya. Baik,